Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, dan tak lupa juga kita haturkan salawat berbingkai salam kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang nikmatnya kita rasakan hingga sampai sekarang ini. Nah, yang saya hormati Ustadz Muhammad Zulkarnain MA selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir tematis ilmu Al-Quran dan tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Samarinda, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Setiawan. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Samarinda, yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan membawakan judul Menanam Rindu dengan Bersolawat untuk Menggapai Cinta Nabi Muhammad. Solawat yang berarti, yang bermakna memohon kepada Allah agar selalu tercurahkan rahmat keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika kita bersolawat, bukan berarti Nabi membutuhkan salawat kita, bukan berarti Rasulullah mengharapkan pujian-pujian dari kita, akan tetapi kitalah yang membutuhkan salawat kepada Nabi, kita yang membutuhkan pujian-pujian untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika orang bersolawat maka kita yang untung, ketika kita bersolawat maka kita yang beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi di dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, dan orang yang beriman kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi, memberi salam kepada Nabi, penghormatan kepada Nabi, memuliakan Nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Ka'ab bin Ajrah berkata kepada Rasulullah, wahai Tuhan, engkau telah mengajarkan kepada kami salawat Ibrahimiyah. Jadi ketika itu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat salawat Ibrahimiyah, kemudian turunlah perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Rasul mengajarkan salawat Ibrahimiyah, namun lebih utama, lebih baik kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ceramahnya Al-Habibul Ghalib di Majelis Al-Fat, beliau mengatakan bahwa turunnya ayat ini pada bulan Sya'ban. Jadi di mana di bulan Sya'ban ini diperintahkannya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat adalah ikatan kita, hubungan kita yang dengan Rasulullah SAW. Ketika kita banyak bersalawat, kita sering bersalawat, maka Rasul makin kenal dengan kita, karena ketika kita bersalawat, salawat kita akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ceramahnya Al-Habib Bahar bin Smith mengatakan salawat yang kita baca akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, wahai kekasih Allah, sesungguhnya umatmu Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan telah bersalawat kepadamu. Kemudian Nabi mengatakan, sampaikan, hadapkan salawat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat menghadapkan salawat yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku ciptakan 360 malaikat dari satu huruf daripada salawat yang kita baca.
360 malaikat yang dimana dan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala, yang dimana 360 kepala ini memiliki 360 wajah, yang dimana 360 wajah ini memiliki 360 mulut, yang dimana 360 mulut ini memiliki 360 lidah. Malaikat ini akan sujud kepada Allah untuk meminta ampunkan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jadi ketika kita bersalawat maka itu akan semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, memuji nama Nabi Muhammad, kita niatkan ingin kenal dengan Nabi Muhammad, ingin cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti jaringan. Jadi kalau kita mau jaringan kita dengan hubungan kita dengan Nabi ini 4G, maka perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi, perbanyak kita ingat Nabi, perbanyak kita menyebut nama Nabi agar nama kita disebut dengan Nabi, agar Nabi ingat dengan kita dan kenal dengan kita. Kemudian kita sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memberi salam kepada Nabi, maka salam kita pasti dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW berjanji, bersabda, barang siapa seorang mengucapkan salam kepadaku, maka menjawab salam dari orang tersebut. Jadi ketika kita memberikan salam kepada Nabi, Nabi pasti menjawab salam kita, namun kita yang tidak mendengar karena terhalang oleh dosa-dosa kita. Karena kita tidak dengar bukan berarti Nabi tidak menjawab salam kita. Nabi menjawab salam kita dan Nabi mendoakan kita. Ketika Nabi sudah ridho dengan kita, Rasul sudah kenal dengan kita, Rasul rindu dengan kita, kita pasti selamat dunia dan akhirat. Tidak mungkin kita tidak mendapatkan pandangan Allah, kita tidak mendapatkan ridha Allah kalau kita bersalawat. Kalau kita perbanyak bersalawat, kita sering bersalawat, pasti kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat, kita memberikan salam untuk berusaha menanamkan rindu kita menyebut nama Nabi, ingin kenal dengan Nabi, ingin rindu dengan Nabi. Bersyukur kita bisa merindukan Nabi Muhammad SAW, karena di dalam kalam Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, dia mengatakan orang yang rindu dengan Nabi berarti dia sudah dirindukan dengan Nabi. Dan di dalam perkataan beliau yang lain, sungguh beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita membangun ikatan kita untuk menanam rindu kita dengan bersalawat kepada Nabi. Satu salawat saja, maka kita akan mensalawat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana ketika kita mendapatkan satu salawat saja dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah cukup. Satu salawat saja itu sudah cukup untuk memenuhi segala hajat kita, segala keperluan kita, lebih dari dunia dan seisinya. Satu salawat saja balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana jika kita bersalawat 100 kali, 200 kali, 500 kali, 500 kali, 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, dan seterusnya. Sungguh banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan dari bersolawat. Ikhtiar dari kenal dengan Nabi, dari menyebut nama Nabi, dari kenal dengan Nabi, kemudian tumbuh rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata penyampaian yang saya sampaikan. Salah mohon dimaafkan karena saya baru belajar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.